Halo teman-teman, senang menyapa teman-teman lagi di channel ini. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita lanjutkan audio motivasi ini, saya berharap teman-teman juga mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe, like, dan share-nya ke yang lain. Teman-teman, kita seringkali berkelahi dengan masa lalu. Contohnya tentang orang yang pernah mengecewakan kita. Contohnya lagi tentang kesalahan yang pernah kita buat. Contohnya lagi tentang kesempatan yang tidak pernah kita gunakan dengan baik. Atau hal-hal yang membuat kita sedih, marah, kecewa, overthinking, dan lain sebagainya. Masa lalu biarlah jadi masa lalu. Begitulah kata banyak orang. Dan menurut saya itu benar bahwa masa lalu tidak ada lagi di sini saat ini. Jangan kamu membiarkan waktumu untuk memikirkan yang sudah berlalu. Itu bisa membuatmu menjadi manusia yang gampang sakit dan tidak produktif. Teman-teman, jangan biarkan dirimu menonton rekaman masa lalu itu berulang-ulang, sehingga kamu ingin kembali kepada waktu yang lalu itu dan mau kamu ubah kembali. Tetapi sayang, sampai sekarang belum ada mesin waktu untuk kembali ke masa lalu atau untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Jadi kehidupan nyata ini tidak seperti di film Doraemon yang memiliki kantong ajaib, yang memiliki mesin waktu untuk mengembalikan atau untuk kembali ke masa lalu dan bisa mengetahui masa depan. Jadi hidup ini tidak seperti film Doraemon ya teman-teman. Jadi kamu pun mau mengubah masa lalu yang buruk, atau mau bagaimanapun kamu mengubah masa lalu yang buruk itu teman-teman, belum ada jaminan bahwa sekarang yang kamu alami akan lebih baik. Ini harus kamu camkan juga di dalam dirimu, bahwa mau bagaimanapun kamu mengubah masa lalu yang buruk itu yang terjadi dalam hidupmu, belum ada jaminan teman-teman bahwa sekarang yang kamu alami akan lebih baik. Tidak ada hal yang sama. Masa lalu tidak sama, apalagi masa depan yang belum bisa dilihat. Jadi berhentilah membuang energimu untuk memikirkan itu. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum tentu pasti. Ketika kamu berfokus pun untuk memikirkan masa lalu berulang-ulang, itu tidak akan mengubah apa-apa. Malah yang terjadi kamu membuang banyak waktumu, terlalu banyak. Tapi belajarlah dan latihlah dirimu untuk sadar bahwa yang jelas dan abadi adalah saat ini, sekarang ini. Kesempatan yang ada saat ini, sekarang ini adalah kesempatan emas bagimu untuk mewujudkan hidup yang kamu mau dan kamu inginkan. Jadi kalau kamu terus mengingat tentang masa lalu itu, kamu membuang-buang waktumu untuk memikirkan itu terlalu lama. Kapan kamu mau mewujudkan hidup yang kamu inginkan kalau kamu terus hidup di masa lalu? Teman-teman, ada tips yang mau saya bagikan kepada teman-teman
kala masa lalu itu berkunjung ke dalam pikiranmu. Saya tidak menjamin tips ini masa lalu akan hilang dalam pikiranmu selamanya. Tidak, teman-teman. Perlu diingat bahwa masa lalu, meskipun sudah berlalu, dia akan selalu dalam ingatan kita. Tetapi jangan mau hidup di masa lalu ya. Tips ini bisa membantumu untuk mengontrol pikiranmu agar lebih santai dan tidak menderita kala masa lalu itu berkunjung di pikiranmu. Ingatan masa lalu itu datang di pikiran kita tanpa permisi dahulu. Misal nih, kita sedang berdoa khusyuk, lagi mengendarai kendaraan, lagi santai, ataupun lainnya. Itu bisa membuat mood kita jadi berantakan kalau kita tidak mengelola pikiran kita akan hal itu. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan kalau masa lalu itu bertamu di dalam pikiran teman-teman, yang pertama, teman-teman harus memiliki kesadaran. Sadar bahwa teman-teman hidup saat ini, bukan di masa lalu. Ini yang terutama dan teman-teman harus camkan. Teman-teman harus bisa melatih kesadaran, belajar melatih kesadaran bahwa hidup saya ini berada saat ini, bukan di masa lalu. Kemudian, jangan menolak atau mengusir dengan paksa ingatan masa lalu itu ketika datang berkunjung. Karena ketika teman-teman berusaha memaksa keluar, mengusir, dan melupakan masa lalu itu di dalam pikiran teman-teman ketika dia berkunjung, itu akan semakin menyiksa dirimu, teman-teman. Maka, sambutlah ia dengan lembut. Anggap saja masa lalu itu yang berkunjung di pikiranmu itu sebagai kawan lama yang berkunjung kepadamu, bertamu kepadamu. Tetapi jangan memberi perhatian kepadanya. Nah, dengan tidak memusatkan perhatian kepadanya, maka ingatan masa lalu itu di dalam pikiranmu tidak akan kunjung kuat. Tidak akan mempengaruhi pikiranmu. Malah keluar dengan sendirinya gitu loh. Jadi kamu harus bisa berwelas asih dengan hal itu. Ibarat perempuan nih teman-teman ya. Perempuan kalau selalu diperhatikan, diberi perhatian, dia akan manja dan bisa-bisa merajalela loh. Tapi coba kalau kamu tidak terlalu memberi perhatian, yakinlah dia akan pergi dengan sendirinya. Kalau kamu sedang berdoa misalnya teman-teman, ketika masa lalu itu berkunjung dalam pikiranmu, maka sadari aja, terimalah ia dengan lembut. Ingatkan dirimu dalam hatimu bahwa kawan lamamu sedang berkunjung kepadamu. Jadi ini menyadarkan kamu bahwa kamu hidup saat ini, kamu lagi berdoa, bukan hidup di masa lalu. Malah, kalau saya secara pribadi teman-teman, ketika saya lagi berdoa, tiba-tiba mengalami hal seperti itu, ingatan masa lalu yang sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu yang mengecewakan, itu akan saya jadikan bahan doa saya kepada Tuhan. Begitu juga ketika saya sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika tiba-tiba muncul masa lalu itu atau kawan lama itu berkunjung dalam pikiran. Jadi kita harus berlatih cepat sadar bahwa kita hidup bukan di masa lalu. Atau hal netral dalam diri ini adalah nafas kita. Jadi kalau masa lalu itu berkunjung dalam pikiranmu, fokuslah pada nafasmu yang keluar masuk. Beri perhatianmu di situ. Semakin kamu memberi perhatianmu pada hal lain, tidak memberi perhatianmu pada pikiran masa lalu yang kamu ingat-ingat itu, maka pikiran-pikiran itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi fokuskanlah dirimu pada hal-hal yang netral saja dalam dirimu. Cepat sadar dengan hal itu. Beri perhatianmu di situ sampai kamu merasa baikan. Dan terakhir saya mau katakan kepada teman-teman,
serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Kita sebagai manusia yang beriman, bicaralah kepada Tuhan kala hal itu mengganggu pikiranmu. Mintalah rahmat dari Tuhan agar hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera darinya. Minta kepadanya jangan sampai hal-hal yang sudah terjadi membuat damai sejahtera hilang darimu. Karena Tuhanlah yang empunya kuasa akan hidup kita ini. Jadi teman-teman, ini adalah latihan seumur hidup agar kita hidup dengan damai dengan diri sendiri. Setiap orang pernah membuat kesalahan teman-teman, termasuk kamu dan saya. Tetapi saya, kamu, dan siapapun yang mendengarkan audio ini diberi pilihan untuk bisa belajar dan bertumbuh dari hal yang terjadi. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berharap apa yang barusan saya sampaikan itu bisa membantu teman-teman semakin semangat, semakin termotivasi untuk memperjuangkan hidup teman-teman yang saat ini, ataupun memperjuangkan hal yang teman-teman inginkan di dalam hidup. Jadi saya berharap teman-teman tetap semangat, tetap bertahan, tetap belajar, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.